Mobil kedua dari BYD yang diluncurin Indonesia setelah kemarin Dolphin, sekarang ada BYD Atto 3. Ini sebenarnya basicnya sama, cuma yang ini udah lebih tinggi, lebih panjang, lebih besar ya. Makanya dibilangnya SUV. Nah, kita bakal nyobain dari Jakarta ke Bandung kayak gimana impresinya, karena rutenya juga itu nggak cuma tol, nanti ada jalan-jalan tanjakan segala macam. Pastinya bikin penasaran gimana rasanya nyetirin BYD Atto 3. Tonton terus videonya, jangan lupa like dan subscribe. Nah, duduk di belakang ternyata enak juga, karena ini space-nya menurut gue lumayan gede ya. Kaki tuh dengan posisi nyetir gue, dia masih leluasa banget, masih banyak banget. Bisa masuk kolong, lantainya juga rata, dan joknya juga ini cukup lumayan empuk ya. Atas memang agak mepet, karena ini crossover, tapi menurut gue ini pas lah segini, nggak mepet-mepet banget ya. Cuman gue agak amazed karena memang ternyata luas banget kabin di belakang. Ini bakal nyaman kalau perjalanan jauh. Udah gitu dia ada sandaran tangan yang gede, empuk. Juga ada cup holdernya. Terus kalau bawa 3 penumpang juga ini semuanya udah pakai headrest, jadi aman jaya. Colokan-colokan banyak, AC juga sini ada, jadi udah harusnya sih enak banget ya duduk di belakangnya. Sip. Nah, sekarang gimana rasanya nyetirin si BYD Atto 3 ini? Jadi dia secara platform ini sebenarnya masih sama Dolphin ya. Mulai dari sasisnya, terus motor listriknya, bahkan baterainya itu semua sama. Tapi karena ini dibikin lebih tinggi, lebih panjang, jadi bobot juga ini pasti lebih berat ya. Efeknya itu cuma lebih ke apa namanya, jangkauan baterainya. Yang Dolphin itu bisa sampai 490, kalau ini 480, cuma beda 10 km. Walaupun itu ya cukup lumayan lah. Dan untuk akselerasinya juga memang ini nggak segesit atau nggak seagresif dari Dolphin. Ini juga wajar karena masalah bobot, tapi secara overall ini tetap enak lah, namanya ini kan. Namanya listrik, dia spontan. Ini tenaganya sama 210 horsepower dan torsinya itu 310 Nm. Jadi sama persis sama si Dolphin. Bahkan kata BYD sendiri juga memang ini mobil satu platform lah gitu. Terus gimana untuk handlingnya? Nah, untuk handling memang agak berbeda karena yang satu hatchback, ini SUV agak cenderung lebih tinggi. Tapi untuk bantingan suspensinya ini sama-sama empuk. Di jalan tol lagi kencang juga dia memang agak sedikit lebih liar daripada si Dolphin, terutama yang bagian belakang tuh masih berasa ngayun ya, nggak seajak dari Dolphin karena mungkin lebih rendah kayak gitu sih. Tapi untuk kenyamanan ya ini memang mobil nyaman banget dipakai di dalam kota, terus keluar kota kayak sekarang juga nyamannya tuh dapet, dan pastinya dia jadi lebih fleksibel karena ini SUV. Joknya, posisi duduknya, joknya juga enak, dia bilangnya gaming seat ya. Busanya, terus buat meluk ke punggungnya juga enak. Cara nyari posisi ergonomis juga gampang karena pengaturannya udah elektrik. Setirnya juga bisa tilt dan teleskopik gitu ya. Visibilitas ke depan samping oke, cuman paling di belakang itu kecil banget kacanya, jadi agak terbatas. Apalagi kalau sandaran jok yang belakang itu diangkat gitu, kalau misalnya ada penumpang itu pasti kelihatannya tuh bakal dikit banget. Itu yang salah satu yang titik lemahnya paling di situ lah. Tapi kan ya belakang ya penting sih sebenarnya ya. Oke. Jadi overall ini mobil tetap enak, udah khasnya BYD banget. Dia punya platformnya sama tadi sama Dolphin. Secara performa juga oke. Jarak tempuhnya lumayan jauh, kalau di atas 400 km tuh sebenarnya udah no problem. Makanya ini kita cobain ke Bandung gitu. Dia bisa bolak-balik seharusnya kalau di atas kertas. Nah, kira-kira kayak gitulah. Terus untuk hal lainnya paling kayak tadi kita lagi jalan di jalan tol, bannya tuh masih kedengeran gemuruhnya di dalam kabin. Nah, ini juga gue ngerasain si peredaman kabinnya tuh nggak sebagus dari Dolphin gitu. Kita ngelewatin truk itu kedengeran banget, bahkan mobil bensin pun tetap kedengeran gitu. Sementara kalau hujan sih ini relatif lebih aman lah, nggak kaleng-kaleng banget karena memang atapnya bukan kaleng, kaca gitu. Terus fitur-fiturnya sama juga, dia ada ADAS-nya, ada adaptive cruise control, terus lane departure segala macem. Ini cukup ngebantu lah kalau misalnya lagi di jalan tol.
gitu. Sama satu lagi, audionya ini lebih bagus dari Dolphin. Jadi walaupun dia nggak ada merek-merekan atau nggak kerjasama sama brand audio mana gitu ya, tetap rasanya tuh mantep lah, pas di kuping gitu. Asik. Gitu lah kira-kira BD atau 3. Ya itu dia rasanya berkendara pakai Atto 3 ya. Ternyata cukup enak, mobil ini juga nggak cepet pegel karena gue joknya dan nyetir itu nyaman lah. Ini cukup fun to drive. Walaupun ada beberapa minus-minus kecil yang harusnya sih itu gampang banget untuk disempurnain lagi sama BYD ke depannya gitu. Yang jelas kita tetap masih menantikan harganya, yang harapannya sih ini bisa beneran mengejutkan gitu ya. Kalau misalnya lihat kompetitornya kan sekitar 500 jutaan gitu ya. Ngikutin sih, tapi kalau bisa, ini kan kalau bisa ya. Di angka-angka 400 jutaan ini mungkin masih masuk akal lah. Jadi nggak lewat dari 500, atau ya pun kalaupun harus 500 jangan lewat sampai gede-gedean banget gitu loh. Jadi gitu. Atau lu punya ini harga, sampai nih kolom komentar, siapa tahu ini harga segini bang, segini bang, segini bang, gitu aja ya. Karena itu yang masih kita nantikan dari si BYD Atto 3 ini. Semoga berkenan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gue pamit. Peace. Dah, luas. Bye-bye.